I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iti Suhersi. Perkenalkan, nama saya Sulastri Sitorus dari kelas 4E Manajemen. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Nah, teman-teman, dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini, keakuratan perhitungan harga pokok produk itu diperbaiki dengan penelusuran biaya aktivitas pada produk yang memakai aktivitas. ABC atau Activity Based Cost atau biaya berdasarkan aktivitas ini juga dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Nah, pengetahuan biaya pelanggan dan pemasok dapat menjadi informasi penting untuk memperbaiki profitabilitas atau kemampuan untuk menghasilkan laba dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Nah, para pelanggan adalah objek biaya yang cukup berpengaruh. Manajemen atas pelanggan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dalam laba. Nah, para pelanggan juga dapat mengkonsumsi aktivitas penggerak pelanggan dalam proporsi yang berbeda tentu saja. Nah, di sini juga ada sumber-sumber keanekaragaman pelanggan meliputi beberapa hal seperti frekuensi pesanan, frekuensi pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan dan proporsi, serta kebutuhan dukungan rekayasa teknik. Baiklah, selanjutnya perhitungan biaya pelanggan versus perhitungan harga pokok produk. Nah, aktivitas yang digunakan pelanggan seperti memasukkan pesanan, mengambil pesanan, mengirim pesanan, melakukan tindakan penjualan dan mengevaluasi kredit klien itu diidentifikasikan dan dimasukkan dalam kategori kamus aktivitas. Biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas dan biaya aktivitas dibebankan kepada setiap pelanggan. Jadi model dan prosedur sama yang berlaku pada produk berlaku juga pada pelanggan. Nah, di sini ada sebuah contoh dari perusahaan mengenai aktivitas biaya pelanggan. Bisa dilihat ya tabelnya. Nah, di situ ada kolom pelanggan besar dan 10 pelanggan yang lebih kecil. Tabel data-datanya ada unit yang dibeli, pesanan yang dibuat, jumlah tindakan penjualan, biaya produksi, biaya pemenuhan pesanan yang dialokasikan, biaya tenaga penjualan yang dialokasikan. Nah, di situ kan masih ada dialokasikan ya. Kata dialokasikan berarti belum digunakan seperti itu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di tabel pesanan yang dibuat dan jumlah tindakan penjualan di pelanggan besar dan 10 pelanggan yang lebih kecil itu perbandingannya cukup besar, bisa sampai 1:100. Sedangkan biaya pemenuhan pesanan yang dialokasikan dan biaya tenaga penjualan yang dialokasikan itu jumlahnya sama. Jadi seharusnya jumlahnya juga tidak sama. Nah, dengan ABC, hal tersebut diperbaiki dengan merefleksikan biaya yang terjadi sebenarnya. Dengan perhitungan, kita harus mencari pemenuhan pemesanannya dulu. Rumusnya yaitu total biaya pemenuhan pesanan yang dialokasikan dibagi dengan jumlah pesanan yang dibuat. Nah, di situ di tabel sudah ada yaitu total biaya pemenuhan pemesanan yang dialokasikannya yaitu 404.000 dibagi dengan jumlah pesanan yang dibuat yaitu 202 pesanan. Hasilnya sama dengan 2.000 per pesanan. Selanjutnya kita mencari tarif aktivitas penjualan. Rumusnya yaitu total biaya tenaga penjual yang dialokasikan dibagi dengan jumlah tindakan penjualan. Di situ juga sudah ada ya. Jadi total biaya tenaga penjualan yang dialokasikannya yaitu 220.000 dibagi dengan jumlah tindakan penjualannya yaitu 220 tindakan. Hasilnya
1.000 per tindakan. Nah, sehingga terciptanya biaya seperti di tabel. Jadi kita harus mencari biaya pemenuhan pesanan. Rumusnya yaitu pesanan yang dibuat dikali tarif aktivitas pemenuhan pesanan yang tadi kita udah cari. Nah, kita lihat di pelanggan besar. Pelanggan besar pesanannya yaitu 2 dikali tarif aktivitas pemenuhan pelanggannya 2.000. Jadi hasilnya sama dengan 4.000. Terus di 10 pelanggan yang lebih kecil pesanannya 200, tarifnya sama 2.000. Jadi hasilnya 400.000. Selanjutnya untuk biaya tenaga penjualan, rumusnya yaitu jumlah tindakan penjualan dikali tarif aktivitas penjualan yang udah kita cari tadi itu ya. Nah, coba kita lihat di pelanggan besar. Pelanggan besar jumlah tindakan penjualannya yaitu 10 dikali tarifnya 1.000. Jadi hasilnya 10.000. Begitupun dengan 10 pelanggan yang lebih kecil. Jumlah tindakan penjualannya yaitu 210 dikali tarifnya masih sama ya 1.000. Jadi hasilnya 210.000. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Sulastri Sitorus. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Eci Suhersi yang sudah memberikan penjelasannya tentang perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga dapat membantu manajer mengidentifikasi biaya yang dari para pemasoknya. Jadi, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini bisa membantu manajer mengidentifikasi biaya yang dari para pemasoknya. Biaya pemasok lebih banyak daripada harga pembelian komponen atau bahan yang dibutuhkan. Sebagaimana halnya, pelanggan pemasok dapat mengaruhi banyak aktivitas internal suatu perusahaan dan meningkatnya biaya pembelian secara signifikan. Pandangan yang lebih tepat adalah biaya yang dihubungkan dengan kualitas, keandalan, dan waktu pengiriman ditambahkan pada biaya pembelian. Kemudian, para manajer diminta mengevaluasi para pemasok berdasarkan biaya total. Nah, jadi si para manajer ini diminta untuk mengevaluasi para pemasok berdasarkan biaya totalnya, tidak hanya pada harga pembelian. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah kunci penelusuran biaya yang berhubungan dengan pembelian, kualitas, keandalan, dan kinerja pengiriman kepada para pemasok. Nah, di sini ada metodologi perhitungan biaya pemasok. Pembebanan biaya aktivitas berhubungan dengan pemasok mengikuti pola yang sama dengan perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan harga pokok pada ABC. Aktivitas yang digerakkan oleh pemasok seperti membeli, menerima, memeriksa komponen yang datang, mengerjakan ulang produk atau karena komponen yang cacat, mempercepat pengiriman produk atau karena keterlambatan pengiriman dari pemasok, dan memperbaiki produk yang masih dalam masa garansi atau karena komponen cacat dari pemasok. Nah, untuk contoh soalnya bisa dilihat di tabel berikut ya. Nah, biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas-aktivitas dan biaya aktivitas dibebankan pemasok terkait. Berikut contohnya. Murai INC komponen A1 komponen B2, Plata Associates komponen A1 komponen B2. Nah, untuk murai INC ini ada biaya pembelian, ada perbaikan produk, ada percepatan pengiriman produk, murai INC komponen A1 biaya pembeliannya yaitu 1.600, sedangkan biaya komponen B2-nya yaitu 2.080. Sedangkan Plata Associates komponen A1 240.000, sedangkan komponen B2 560.000. Jadi bisa dilihat dari tabel murai komponen A1 dengan komponen B2 yaitu komponen A1 lebih rendah daripada komponen B2. Begitu juga dengan Plata Associates, komponen A1 lebih rendah daripada komponen B2.
Nah, perbaikan produk pada murai INC komponen A1 640.000, sedangkan INC komponen B2 152.000. Nah, untuk pelata asosiates komponen A1 4.000 dan asosiates komponen B2 4.000. Untuk percepatan pengiriman pada perusahaan murai INC komponen A1 yaitu 120.000, komponen B2 80.000. Sedangkan pelata asosiates komponen A1 pada percepatan pengiriman produk 0 atau kosong dan komponen B2 juga 0 atau kosong. Nah, untuk mencari biaya totalnya yaitu untuk perusahaan murai INC komponen A1 yaitu biaya pembelian di jumlah pembelian produk di jumlah percepatan pengiriman produk. Jadi hasilnya 2 juta. Nah, demikian juga selanjutnya untuk komponen B2. Biaya pembelian di jumlah perbaikan produk di jumlah percepatan pengiriman produk. Hasilnya 2.312.000. Nah, selanjutnya untuk pelata asosiates komponen A1 204. Biaya pembelian di jumlah perbaikan produk di jumlah percepatan pengiriman produk. Jadi hasilnya 244.000. Nah, untuk komponen B2 biaya pembelian ditambah perbaikan produk ditambah percepatan pengiriman produk, hasilnya 564.000. Nah, untuk unit murai INC komponen A1 80.000, untuk komponen B2 40.000, sedangkan pelata asosiates komponen A1 10.000 dan komponen B2 10.000. Nah, untuk mencari biaya totalnya yaitu biaya total unit yaitu biaya total dibagi unit. Jadi dari tabel berikut yang paling rendah adalah pelata asosiates komponen A1, sedangkan yang lebih tinggi yaitu pada perusahaan murai INC komponen B2. Selanjutnya, biaya aktivitas yang disebabkan oleh pemasok atau misalnya kegagalan komponen atau keterlambatan pengiriman. Nah, ada aktivitas perbaikan produk, pengiriman produk. Nah, untuk data pemasok bisa dilihat di tabel berikut ya. Data pemasok yaitu harga pembelian unit, unit yang dibeli, unit yang gagal keterlambatan, dan pengiriman. Pada perusahaan murai INC, komponen A1 lebih kecil daripada komponen B2. Nah, selanjutnya juga pada perusahaan pelata asosiates komponen A1 lebih kecil daripada komponen B2. Unit yang dibeli pada komponen A1 lebih besar daripada komponen B2. Sedangkan pada pelata asosiates, unit yang dibeli sama komponen A1 dengan komponen B2. Unit yang gagal pada komponen A1 lebih besar daripada komponen B2. Sedangkan komponen A1 dan komponen B2 pada pelata asosiates sama besarnya. Nah, keterlambatan pengiriman pada komponen A1 lebih besar daripada komponen B2. Sedangkan pada pelata asosiates komponen A1 dan komponen B2 hasilnya atau 0 atau kosong. Nah, untuk tarif perbaikan yaitu rumusnya pengiriman produk dibagi jumlah pengiriman. Sedangkan tarif percepatan pengiriman rumusnya yaitu pengiriman produk dibagi jumlah pengiriman. Dengan menggunakan data tarif dan aktivitas ini menghasilkan pemasok yang memiliki biaya rendah. Sebenarnya memiliki biaya yang lebih tinggi ketika aktivitas yang berhubungan dengan pemasok, seperti perbaikan produk dan percepatan pengiriman diperhitungkan. Jika semua biaya dipertimbangkan, maka pilihan menjadi jelas. Pelata asosiates adalah pemasok yang lebih baik, dengan kualitas produk yang lebih tinggi dan pengiriman yang lebih tepat waktu sehingga biaya keseluruhan per unitnya lebih rendah. Demikian pemaparan atau penjelasan dari materi kelompok kami tentang biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas.
Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.